Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Gembong G30S, Sam Kamur Zaman. Telah lama beredar desas-desus Sam Kamur Zaman. Gembong G30S yang misterius itu masih hidup. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, desas-desus itu menjadi lebih gencar dalam alam keterbukaan. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan Sam di Meksiko. Eksekusi 1986 bersama Supono Marsudijoyo alias Pono boleh jadi benar, tetapi Sam yang lain. Begitu argumennya. Amat menarik, pihak Angkatan Darat telah mengidentifikasi paling tiga Sam. Penampilan Sam berubah-ubah, yang misterius, antara lain karena riwayat hidupnya yang tidak jelas. Konon ia membujang sampai umur 40 tahun. Juga tidak diketahui bagaimana keluarganya. Nama aslinya ialah Sam Suri Komar bin Mubaidah. Dalam dokumen 1960-an disebut Kamar Zaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Samsudin, Jiman, Karman, Ali Mukhtar, Ali Sastro. Nama terakhir ini tertera di dalam KTP pada saat ditangkap di Cimahi 8 Maret 1967. Menurut Letkol Ali Said SH, Sam bukan tokoh PSBL yang dapat disejajarkan dengan DNID. Ia sebagai Jenderal Intel DKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949. Teman-teman dekat Sam ketika muda tidak percaya ia memiliki kaliber semacam itu. Menurut Profesor Dr. Insinyur Haryo Sudirjo, mantan Menteri masa Bung Karno, Sam bersekolah di Sekolah Menengah Teknik. Sam bertindak sebagai Intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro dengan pangkat Letnan 1, ex-Laskar Gabungan Jogja. Begitu komentar spontan anggota tim Mahmilud, Supono Mantufani SH, ketika melihat foto Sam, juga berpangkat Letnan 1. Sebelumnya berada dalam satu kelompok patuh bersama Letkol Soeharto, komandan resimennya ketika itu Mayor Haryo Sudirjo. Berdasar pengakuan Sam yang diceritakan kepada Latif, ia berada dalam satu pasukan Soeharto ketika serangan umum 1 Maret 1949. Sekitar 1947, Sam mulai berkenalan dengan DNID yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI, sebagai Intel pada Batalion 10 Jogja. Letu Sam di bawah Letkol Soeharto. Sejak itu Sam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Hubungan persahabatannya dengan Soeharto berjalan selama 20 tahun. Soeharto tentu saja tidak pernah menyinggung sedikit pun kalau ia telah mengenal orang misterius yang bernama Sam ini sudah sejak lama. Seolah ia orang yang tak pernah tahu-menahu tentang tokoh ini. Pada tahun 1949, Sam pindah ke Jakarta membantu Munir di BTI. Sekitar 1950, Sam mendirikan SBP Pelayaran dan SBB Beca yang bermarkas di Jalan Guntur, Jakarta. Pada tahun 1950-1957, ia di Sochi, Jakarta. Lalu sebagai sekretaris pada tahun 1957, ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, ketua PKI. Dalam setahun ia masuk ke pengurusan sebagai anggota Departemen Organisasi. Ia disebut sebagai pernah menjadi informan Komisaris Polisi Mutikdo Tati yang kelak menjadi mertua Aidit. Barangkali dari sini pula lah Aidit kemudian menjalin hubungan dekat dengan Sam serta memberikan kepercayaan besar kepadanya. Peter Dale Scott menyebut Sam sebagai seorang kader PSI pada tahun 1950-an. Juga sering datang dan menginap di rumah Soeharto, Jogja. Menurut Subandrio yang juga ketua Badan Pusat Intelijen BPI pada tahun 1958, Sam perwira intelijen Angkatan Darat serta mitra lokal CIA
Dengan demikian, sama punya hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung ataupun tidak. Ketika Kolonel Soeharto memasuki sekolah di Bandung, Sam ikut serta dalam kursus militer. Demikian menurut penyelidikan Paul Green, hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Soeharto dididik di Amerika, dia sahabat Guy Parker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia. Pernah mengajar di Berkeley Consultant Rand Corporation, yang menitik beratkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer Angkatan Darat Indonesia. Parker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain, wartolah CIA melakukan operasinya. Misalnya dengan apa yang disebut Civic Mission Angkatan Darat, yang sebenarnya merupakan Civic Action CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti-komunis di kalangan Angkatan Darat. Rupanya lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA. Berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI, nama Sam tercantum sebagai ketua PSI, Ranting Rangkas Bitung, Banten. Dalam arsip Belanda, Sam tercatat sebagai Intel Rekomba, Jawa Barat. Rekomba merupakan pemerintah federal pulikat Belanda. Bisa saja Sam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda. Akan tetapi hal ini aneh. Dalam beberapa koran 1990-an, dia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota KMK Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi Kapolri Salemba menyebutkan Sam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai di antara 29 kader lainnya. Demikian kura-kura tagar Lambe Sundel.